Oke, teman-teman trader semua, video ini melanjutkan materi sebelumnya, masih di subjek pembahasan key level atau area penting, tapi ini jenis yang keempat, gitu ya. Key level yang keempat. Nanti kita gabungkan semua key level ini untuk membuat suatu setup. Pertama, kemarin udah aku bahas support resisten, kedua supply and demand, ketiga fair value gap, yang keempat OTE. Nah, OTE ini adalah eh, pendekatan dari Fibonacci retracement. Nah, untuk definisinya kita baca dulu ya, optimasi trade entry atau OTE. Dalam metode SMC adalah pendekatan di dalam trading yang berfokus pada area golden ratio dari Fibonacci retracement, yaitu tepatnya di range level 0,618 sampai 0,786. Sekali lagi, aku ulangi. Jadi, OTE adalah pendekatan level dalam trading yang berfokus pada golden ratio dari Fibonacci retracement, ya, dari fitur Fibonacci retracement atau alat Fibonacci retracement, tepatnya pada level 0,618 sampai 0,786. Nah, untuk settingan sorry, agak selek. Untuk settingan dari Fibonacci ya udah aku share di grup teman-teman ya, di grup kita di Z Trader Academy ya. Nah, sekarang aku coba share lagi ini secara tampilan trading view. Kemarin-kemarin kan aku share-nya langsung di eh, tampilan MetaTrader ya. Nah, jadi yang aku pakai itu level 0 ini sebagai level TP2, level TP2 0,236 ini sebagai level TP1, 0,5 ini sebagai equilibrium. Kalau di MetaTrader itu bisa dinamain ya, bisa dikasih nama. Setiap tiap level-level range-nya ini itu bisa dikasih nama. Kalau di TradingView aku nggak tahu caranya, mungkin bisa, tapi aku nggak tahu ya. Jadi cuma angka-angka aja ya. 618 sampai 786 ini OTE. Jadi aku kasih garisnya aku kasih warna merah. Yang untuk TP itu aku kasih warna biru. Untuk sorry, untuk area equilibrium atau area keseimbangan tengah-tengah 50% itu aku pakai garis hitam 886 0,886 ini untuk SL, menentukan SL gitu ya, SL yang ideal kalau ngikutin Fibo itu garis warna hitam. Eh, untuk level satu itu adalah area change of character, pokoknya ketika tembus level satunya ya udah market balik tren gitu ya. Untuk minus 0,27 itu TP maksimum 1, minus 618 TP maksimum 2. Nah, ini 1618 sama 2618 ini sebagai extension nanti. Nanti aku jelasin gimana maksud dari extension. Sekarang aku centang dulu, nggak usah pakai dulu. Karena kita fokus pada retracement aja dulu. Nah, pengaplikasian dari konsep OTE ini, Fibonacci retracement, khususnya pada area golden ratio OTE ya, itu adalah ketika market terjadi break of structure. Secara structure market udah terjadi break of structure. Kalau market structure bullish berarti udah break high sebelumnya. Nah, jadi kita menunggu market koreksi. Dari sini salah ya, ini momentum harga naik ya, naik. Kita ini dari bawah kita nggak tahu ya trennya seperti apa. Ini langsung dari sini ya, naik turun kemudian naik lagi. Naiknya udah break high sebelumnya, udah tercipta higher high baru. Ini kan high pertama, low, higher high karena lebih tinggi. Terus di sini ada kemungkinan market itu membentuk higher low. Nah, higher low-nya ini kita mau menunggu momentum yang pas gitu loh. Jadi kita entry kalau bisa gak ada floating minus gitu. Apalagi buat teman-teman yang modalnya minim gitu ya. 1.000 dolar ke bawah atau 100 dolar atau bahkan di bawah itu ya. Nah, kita kan
mau cari setup yang minim floatingnya gitu. Kalau perlu nggak usah floating gitu, nggak floating minus, ya floating cuma 5 pip, 10 pip gitu ya. Jadi masih aman gitu kan. Masih cukup lah margin kita buat nahan gitu. Kalau modalnya gede, ya walaupun entry di area ini ya nggak masalah karena stop lossnya lebar dan area floatingannya ini bisa ketahan sama margin. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode SMC itu bisa mencari area entry yang ideal untuk menghindari dari floating minus yang terlalu banyak gitu ya. Nah, ketika market turun teman-teman, kita tarik ya, tarik Fibo itu dari low yang sebelumnya, dari low yang ini, dari market structure-nya ini. Kita tarik dari low, low valid ya, low valid dan high valid. Jadi kita narik dari bawah. Ketika uptrend, market structure bullish trend gitu ya, membuat boss. Nah, setelah membuat boss, nggak hampir jarang ya terjadi teman-teman bahwa market tuh langsung naik kencang, nggak ada koreksi lagi, itu jarang. Market selalu bergerak dua arah, naik turun naik turun naik turun ya, zigzag lah. Ada momentum ketika dia impulsif, ada momentum ketika dia korektif. Nah, jadi kita bidik korektifnya ini untuk kita ikuti follow trend, tapi kita kan nggak tahu nih, kita nggak tahu di mana area yang ideal untuk kita entry buy, apakah di area ini ketika masih koreksi dikit, atau area tengah-tengah, atau udah nyampe sepertiga area bawah. Nah, caranya itu kita tarik Fibo. Ketika udah narik Fibo dari low valid ke high valid, baru kita marking area 618 sampai 786 yang ditunjukkan oleh Fibonacci-nya ini. Baru kita marking, di area inilah kita menunggu. Kalau kita langsung pending buy, gak apa-apa ya. Ketika emang udah kalian siap dengan resikonya SL di area ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita trader yang konservatif, yang selalu menunggu momentum, sorry, konfirmasi, ya momentum dan konfirmasi gitu loh. Jadi kita harus tunggu dulu sampai dia masuk ke sini. Ketika udah terjadi konfirmasinya di sini, konfirmasi bisa berupa bullish engulfing atau morning star atau candle Marubozu ya. Maksudnya candle Marubozu itu candle yang nggak ada ekor. Muncul candle bullish nggak ada ekor di sini, ya kita baru bisa masuk gitu loh. Kalau ternyata ditembus, ya udah jangan masuk. Kalau kita menunggu, kalau menunggu konfirmasi, kalau kita udah langsung pending di sini teman-teman, ya apa namanya? eh, kita kan nggak selalu market itu berjalan sesuai kehendak kita kan. Jadi pasti ada saat-saatnya loss gitu loh. Nah, kita tunggu buy di sini. Tunggu di area OTE-nya. Jadi stop loss-nya kecil di area ini aja. Di area ini. Nah, tipis lah. Jadi kita bisa bidik eh, targetnya pun kita bisa ngikutin angka Fibo-nya. Misal kita cuma mau ngambil 1:2. Nah, di sini kan kelihatan nih 1:2,3 nih. Kalau entry di sini sampai TP1 236 ini TP1 ya, TP terdekat lah. TP keduanya di mana Bang? Di high sebelumnya ini. Di high dari strukturnya ini. TP2 di sini. Dapat 1:3,5 restore rewardnya. Nah, kalau ternyata momentum market bisa lebih tinggi lagi, ya udah kita bisa taruh di TP maksimum 1 atau TP maksimum 2 biar lebih dapat potensi profit yang lebih tinggi. Tapi kalau kita udah cukup, ya udah sampai TP2. Jangan terlalu tamak, teman. Yang penting restore-nya udah bagus ya. Udah 1:3, 1:2,5 itu udah bagus ya. Kalau mau ngikutin, ya silakan, tergantung teman-teman. Tapi kan nggak semua orang berani nge-hold, punya mental yang matang untuk nge-hold posisi terlalu lama. Apalagi ini market forex ya. Nah, itu contoh yang uptrend. Aplikasinya seperti itu. Jadi kita setelah melihat break of structure, market structure-nya udah bikin codingan bullish, kita tarik nih dari low. Aku contohin penarikannya. Kita tarik Fibonacci dari low valid ke high valid. Nah, jadi kita marking area OT-nya ini. Tunggu di area OT. Gitu. Kalau market strukturnya bearish atau downtrend, nah
kita lihat dulu ada break of structure apa enggak gitu loh. Setelah ada, ini kan penurunan, koreksi. Setelah koreksi ternyata market enggak naik lagi, malah bikin low yang baru. Ini kan low baru. Ini low pertama, low kedua, lower low lah, low yang lebih rendah. Ini udah terjadi break of structure di sini. Nah, setelah terjadi penembusan structure ini, tunggu market koreksi. Koreksinya itu kita ukur pakai Fibo. Tunggulah di area OTE-nya ini. Kita tunggu setelah market menjalankan koreksinya gitu ya, bergerak koreksi, korektif atau retrace. Nah, baru kita cari konfirmasi di area OT-nya ini. Jadi kita penarikan Fibo-nya dari high ke low. Kebalikannya yang uptrend. Kalau uptrend kan dari bawah ke atas, dari low ke high. Sekarang dari high ke low. Ini kan high, high pertama ke low yang kedua, low yang lebih rendah. Kalau bullish dari low ke high, kalau bearish high ke low. Sini. Jadi kita tunggu di area OTE. Oke, sekarang kita masuk ke real chart. Sambil aku tunjukin nih data before after entryanku. Nah, kemarin aku punya di sini teman-teman. Di kok nggak ada sih? Ini nggak enaknya kalau pakai WA. Nggak nggak bisa dicek sampai jauh. Dari Agustus ya, dari Agustus. Ini contoh yang before. Udah mentok nih teman-teman. Harusnya ada nih sampai dari bulan Agustus awal NFP ada nih, cuma nggak tahu kenapa hilang di sini. Ini ya, ini contoh yang kedua aja. Ini time frame H1 SAUUSD, aku langsung panic buy. Zona pertama di sini, zona kedua di sini. Ada potensi market respon zona pertama, aku langsung pakai buy limit di sini, zona kedua di sini ya. Nah, hasilnya, nah ternyata ini teman, kena TP1. Nih, pas di area OTE-nya. Keambil orderku, baru terbang. Ini ya, itu marketnya di, sorry, market tanggal 27 ya, 27 Agustus jam 22.37. After before-nya tanggal 27 Agustus jam 22.30. Sorry. Oh, ini aku ngirimnya. Intinya sebelum itulah. Kita lihat di sini di jamnya ini jam berapa? Aku screenshot jam 8 ya, jam 8.13 nih di sini. Aku kasih setupnya seperti itu. Ini jam 10 malam udah running sampai jauh. Nah, tanggal 27 aku kasih lihat di sini. Ini ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum bahas yang ini, ya di sini ya kemarin bahas yang ini. Kemarin ya aku dapet di sini teman-teman. Ini pas eh, apa namanya? NFP. Lihat di bawah tanggal 22 Agustus. Sorry, bukan FFP, FOMC. CPI apa ya, pokoknya lupa. Pokoknya pas waktu itu aku ada news. Kalau NFP kan pasti di awal bulan ya. Ini bukan awal bulan, ini 22 Agustus. Tapi hari Jumat waktu itu ada pemangkasan suku bunga waktu itu ya di sini. Nah, aku kasih lihat cara mengaplikasikan dari analisa awal ya. Nah, di sini teman-teman kita udah lihat ya, eh, market itu bergerak downtrend, downtrend minor sebenarnya. Karena dari kenapa aku bilang downtrend minor? Karena penurunan yang ini ketika di zoom out ke time frame lebar itu cuma pergerakan kecil ya, pergerakan kecil dibandingkan dengan tren yang kuat di sini. Ini kan trennya kuat di sini nih, candle bullish ya. Strukturnya twing. Nah, jadi area ini adalah pergerakan koreksi. Tapi seperti yang aku udah bahas di market structure, pergerakan koreksi itu juga membentuk structure.
Jadi nggak ada pergerakan koreksi yang cuma lurus doang, nggak ada zigzag-zigzagnya, itu enggak ya teman-teman. Di sini pun walaupun kelihatannya dia kayak lurus gitu, tapi ada strukturnya. Dia kan nih turun, retrace, turun, koreksi, turun, koreksi, turun, koreksi. Jadi nggak ada yang pas kayak terjun payung bebas itu nggak ada teman-teman. Nah ini dia bergerak koreksi, dia kan turun, ping, koreksi, 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 koreksi terakhir di sini, habis itu ditembus nih. Jadi menganalisa strukturnya udah berganti change of character. Kita coba lihat nih. Nah, menganalisa strukturnya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Oke, kalau di sini ya, kita lihat di sini. Ini kan impulsif nih dari sini. Atau dari sini aja nih. Pas NFP di sini ya. Ini tanggal 1 Agustus. Waktu itu dapat buy. Ada ininya, chartnya, screenshot chart before afternya itu ada di grup. Cuma nggak tahu kenapa ini nggak bisa digeser lagi. Udah, kita tunjukin ini aja. Yang ada aja. Nah, dari sini, kalau kita kebingungan, kita tarik trendline aja untuk menganalisa tren ya, structure. Swing ya di sini ya teman-teman ya. Swing. Nah, ini trendline, trendline, trendline. Dia strukturnya downtrend kan, downtrend untuk di time frame 2 jam. Turun, koreksi, turun, koreksi, turun, koreksi. Nah, di sini nih, di sini dia bikin kalau diturunkan ke time frame yang lebih kecil, itu sebenarnya udah change of character minor ya, atau internal chop. Nah, naik. Nah, turunnya ini karena udah di sini udah terjadi change of character, itu bisa kita ukur pakai OTE, pakai Fibo. Aku coba turun ke H1 biar kelihatan strukturnya. H1. Nah, ini ya teman-teman, ini change of character teman-teman. Karena ada pullback sebelumnya, pullback terakhir yang udah ditembus. Ini change of character. Change of character. Kalau pakai indikator pun juga eh, sama sebenarnya. Ini aku pakai indikator nih, Smart Money Concept, yang menunjukin batas-batas break of structure dan change of character. Tuh, muncul ya. Nih, di sini udah change of character nih, yang aku tandai tadi. Ya kan? Change of character. Sini udah change of character. Ketika udah kita membaca market structure-nya ada change of character, jadi pergerakan turunnya ini bukan untuk bikin penurunan lebih dalam, lebih jauh atau sampai drop bikin bos baru di sini, itu enggak teman-teman. Nah ini kan bos terakhir nih, bos terakhir. Jadi dia setelah nembus bos dia bikin structure nih, pullback. Habis pullback dia turun lagi. Pullbacknya ini, high pullbacknya ini tadi, atau high dari retracement kecil ini tadi udah di break, sehingga dia di sini tulisannya change of character. Misalkan udah berganti, mau berganti, shifting dari tren turun di sini mau ke melanjutkan momentum tren naiknya gitu ya. Nah, jadi waktu itu market udah bergerak nih teman-teman dari tanggal 31 Juli ke sini. Nah, dari Kamisnya udah bergerak sampai sini. Di hari Jumat waktu itu market masih ranging di sini teman-teman. Kamis malam ranging di sini nih. Ya, aku membacanya waktu itu buka marketnya Kamis malam, ranging-ranging di sini. Aku nggak ada open posisi. Aku tunggu di hari Jumat. Di hari Jumat waktu itu sebelum news NFP. Ini kan yang terbang di sini udah mulai nih newsnya jam 7.30. Nah, sebelum itu aku udah call teman-teman untuk cari posisi buy di sini. Kenapa? Karena kita ukur pakai Fibo nih ya. Udah kan ini indikasi pertama nih mau ganti ganti tren dari turun ke naik.
dari bawah sini aku tarik change of character nih. Kalau yang aku tadi contohin itu sama aja kayak break of structure ya. Intinya setelah ada penembusan structure sebelumnya gitu, entah itu boss atau change of character, kita bisa tarik OTE. Kalau kebetulan di sini contohnya yang change of character. Jadi jangan bingung bingung ya teman-teman. Bingung di masalah change of character atau bossnya. Intinya setelah ada penembusan structure baru gitu. Structure sebelumnya menembus bikin structure baru gitu, gitu ya. Itu kita bisa tarik dari low, nah dari sini ke high-nya ini. Nah, kita tunggu di area ini, teman-teman. TE. Apakah langsung buy, Bang? Langsung buy, sorry. Langsung buy di area ini, Bang. Iya, aku nggak bilang langsung buy di area itu ya, teman-teman. Kita view kita tuh menunggu konfirmasi setelah harga masuk ke area OT-nya ini. Nah, kebetulan waktu itu konfirmasinya di area ini ada bullish engulfing di H1. Kalau nggak kelihatan, aku zoom in, zoom out. Nah, pas ya. Ini yang tadi ya teman-teman ya. Narik dari bawah, low ke high-nya, ketemu OTE marking. Setelah masuk OTE, market membuat konfirmasi berupa candle bullish engulfing. Ini engulfingnya nih. Nih ya, ini bullish engulfing nih. Ini kan candle bearish, udah di break sama candle hijaunya. Ting, masuk ke situ marketnya. Masuk, dia kan turun, ping, ya. Naik, bikin bullish engulfing. Setelah itu, dia koreksi, tes, masuk ke zona ininya, baru kita entry buy di sini. Bisa langsung buy di sini, waktu itu aku langsung buy di sini teman-teman. Bisa buy di sini atau bisa setelah dia, ini kan muncul engulfing lagi nih, ya. Jadi kalian harus lebih jeli ya. Yaitu butuh latihan teman, butuh banyak jam terbang untuk memahami konfirmasi-konfirmasi yang ada di market. Jadi kalau cuma pakai OTE, Fibonacci itu kurang karena nggak semua OTE itu di respect. Sekali lagi nggak semua OTE itu di respect. Ada OTE yang dijebol karena marketnya masih melanjutkan tren utamanya gitu loh. Ini kan kita mau rencananya mau nge-buy. Ternyata market tiba-tiba masih downtrend kuat, akhirnya ditembus. Karena nggak ada konfirmasi, entry-nya kita langsung gitu ya. Aku tipe trader yang suka menunggu konfirmasi. Makanya kenapa aku jarang-jarang pakai buy limit atau buy stop gitu ya. Jarang aku pakai pending order. Aku sukanya yang langsung entry ketika udah valid semua datanya, konfirmasinya ada gitu ya. Ini kan bullish engulfing pertama nih teman-teman. Bullish masuk ya, masuk OTE, tunggu tunggu adanya momentum konfirmasi. Konfirmasinya berupa bullish engulfing pertama dia naik, retest. Kedua, di sini ternyata muncul lagi bullish engulfing ini ya. Ini bullish engulfing yang kedua nih. Akhirnya kita bisa buy. Kebetulan waktu itu aku langsung buy di sini. Pokoknya dia masuk 50% dari zona OB aku buy. Buy dengan SL ku di bawah TE waktu itu di 60-an pip ya. Ini di sini TP aku di hack ini, hack sebelumnya. Dapat 400-an pip. Dan ternyata market masih kuat naik teman-teman. Masih kuat ya. Melanjutkan momentum bullish trend sangat kuat di sini sampai tinggi sini. Ya, tapi kita nggak tahu kan. Ya, jadi kita ikutin plan aja. Disiplin. Kalau udah TP-nya di sini ya udah di sini. Tuh. Atau bisa kita entry di area yang kedua ini. Ini kan setelah market retest ke area OB, masuk OTE, muncul bullish engulfing. Di bullish engulfing kita marking order blocknya, masuk ke sini lagi, muncul bullish engulfing lagi, kita bisa entry setelah close candle-nya di sini. Tapi SL-nya harus di bawah low yang ini, teman-teman. Untuk lebih aman. Bisa low di sini atau low yang ini sebenarnya udah aman gitu ya. TP-nya ya di hack yang ini, hack terakhir sini atau ya kita kalau masalah hot TP-nya itu tergantung teman-teman pribadi ya. Ada yang takut terlalu jauh gitu ya, takut balik lagi TP di berapa? Di 100 pip, 200 pip itu ngerasa udah cukup. Kalau ada juga teman-teman yang kurang
TP di sini kurang dan melihat momentum juga masih kuat, jadi TP-nya bisa jauh gitu ya. Itu contoh pertama dari setup OTE sambil dikombinasikan dengan market structure. Tuh poinnya. Jadi bukan cuma ngandelin OTE, tapi paham market structure-nya, paham area-area penting dan konfirmasi. Nah, di sini itu kan contoh yang bullish ya. Nanti contoh yang bullish aku tampilkan lagi. Sekarang aku bahas contoh yang bearish nih, di sini teman-teman. Di level ini udah terjadi bos kan? Bos nih. Bos, percaya nggak ini adalah setup yang entry-nya pas di OTE dan kebetulan ada fair value gap teman-teman. Lihat ya. Nah, ini order block ya teman-teman. Ini kan ada base base, tiba-tiba setelah candle base atau candle indecision, marketnya impulsif kencang ya, impulsif bearish kencang ke bawah. Menyisakan ini di sini area FVG, area FVG dan area order block nih. Di sini ada area order block ya. Kalian harusnya udah paham lah order block itu apa ya teman-teman, karena di video-video sebelumnya udah aku bahas. Kalau kalian nggak tonton parah sih. Sini order block. Nah, setelah tembus ini, yang kebanyakan orang-orang FOMO itu ya, ketika udah tembus ngeliat candle masih kuat kayak gini, langsung sell. Akhirnya apa teman-teman? Kalau sell di sini, kalian nyangkut posisinya. Kalau SL di sini udah kegocek, nyangkut. Sell di sini nggak turun lagi, tiba-tiba balik. Makanya aku bilang selalu tunggu market koreksi. Kalau kita mau entry ngikutin tren, tunggu koreksinya. Jangan ngejar. Pas di tengah-tengah mau nge-sell lagi, ya mati kita. Kalau modal kita banyak, kalau modal kita kecil, dikit, ya gimana caranya kita jangan sering banyak SL, jangan sering ceroboh lah entry-nya gitu loh. Jadi lebih hati-hati, lebih bijak dalam menunggu konfirmasi atau momentum yang bagus itu. Nah, di sini kita bisa tarik nih teman. Ini kan high terakhir nih. High terakhir ke low terakhir. High terakhir ke low terakhir. Pas di OTE. Lihat kalau nggak percaya. Nah, OTE-nya marking, twing. Ini salah satu contoh setup ya, teman-teman. Ini sekalian aku bahas. Sebenarnya cara bikin setup itu gimana? Itu nanti aku bahas di akhir setelah materinya tersusun semua dari awal ya. Udah dari market structure udah. Sekarang masuk ke zona penting. Nanti dari zona penting kita lanjut materi konfirmasi entry, konfirmasi candlesticknya seperti apa, terus baru masuk ke cara entry, cara bikin setup, cara analisa dari awal, menggabungkan semua pemahaman yang udah aku bahas di video per part-partnya, per episodenya gitu ya. Ini udah aku tampilkan ya, salah satunya ya, cara bikin setup. Kita tunggu nih, tunggu koreksinya ke sini. Apakah aku market ketika bergerak di sini, aku langsung sell? Enggak, teman-teman. Aku enggak FOMO, aku enggak sange keburu entry gitu ya. Aku selalu sabar nunggu momentum. Makanya jarang SL entryanku kena SL. Bukan nggak ada ya, aku nggak klaim nggak pernah SL. Ada, tapi minim, dikit gitu ya. Kalau nggak percaya, tanyain aja sama teman-teman yang ada di grup DC Trader. Sering kali kita seminggu itu entry XAU ya. Ini aku bahas XAU itu kadang TP terus gitu. Seminggu entry 5 hari market on gitu ya, 5 kali entry, setiap hari kita entry 1 kali biasanya, 5 kali, biasanya kadang TP terus, kadang bisa lebih 5 kali kalau kita sehari entrynya kadang dapat 2 kali momentum. Pernah nggak pernah loss minggu kemarin, nggak pernah loss minggu ini, kita baru loss 3 kali, jadi minim teman-teman, karena ya emang selalu menunggu momentum. Nah, di sini kan area OTE ini OTE-nya ya, OTE baru entry di situ. TP-nya di mana, Bang? TP-nya ngikut Fibo juga. Jangan ribet, teman-teman. Entry di sini misalkan. Atau nunggu nih, nunggu momentumnya turun. Entry di sini misalkan. Di 618 nih. Langsung set SL 50 TP 200. Ngikut Fibo berarti idealnya di TP2 di sini.
280 SL normal di area ini, di area atasnya OTE yang pertama ya. Di 65 lah, 60 pip lah, aman masih. Ya kalau mau lebih lebar lagi takut kegocek di sini atau di sini. Cuma kan aku tahu di grup yang ikut aku itu nggak semuanya modalnya gede. Jadi kalau kena floating sampai ke atas udah minusnya banyak gitu. Mending ya udah SLN di sini gitu. Di 60 pip lah dari sini. Ping ikut Vibo TP1 di sini. Masih aman nggak Bang risk to rewardnya? Masih aman. Ini dapat 1 banding 2. Kalau 1 banding 4 nih sampai TP2. Ini kan TP2 nih 0. -27 TP maksimum 1. Dapat teman-teman. Sampai TP maksimum 2. Dapat ya. Lihat. Inilah setup Vibo. Pakai Fibonacci entry di area retracement-nya di Golden Fibo OTE-nya gitu ya. Sambil tunggu momentum. Dapat. Walaupun mau entry di sini di area agak bawah setelah udah menunjukkan candle penurunan entry di sini nih. Bisa. Tuh ya. Terus di situ juga selain emang setupnya Vibo dan FVG ya, OTE, FVG, OB, di sini juga ada breakout nih, breakout dari bentuk bearish flag. Jadi banyak ini konfirmasinya banyak OB, FVG, udah terjadi boss ke bawah nih, ada OTE, terus ada bearish flag. Jadi semakin menambah keyakinan kita untuk entry di sini. Itu contoh yang bearish. Nah, sekarang kita coba contoh yang bullish yang kedua yang aku tadi tunjukin di sini. Nah, di sini teman-teman. Di sini ya. Hmm, oke. Tanggal berapa nih? Tanggal 27. 27 tuh yang ini. Nah, bosnya mana? Bosnya di sini, teman-teman. Ini kan udah bos nih. Oh, ini bos pertama ya. Bos. Nah, market naik. Habis itu di sini bos. Ini bos kedua ya. Bos kedua di sini. Jadi, kita bisa entry di mana, Bang? Oke. Ini kalau kita cari yang ini ya. Yang pertama, ini nanti kita bahas lagi. Ini kan naik nih. Twing, koreksi, naik, udah bos, udah valid, momentum trend, bullish. Tarik dari sini ke area ini. Nah, ini contoh tadi aku memang mau bilang juga ya teman-teman, bahwa nggak semua area OT ini dicapai gitu loh. Ada market di kondisi tertentu tuh koreksinya nggak sampai golden ratio. Apakah kita entry? Enggak, aku pribadi enggak, karena aku takut gocekannya itu. Ini kan contoh ya, contoh yang dia kan udah naik, retest, naik lagi, bikin bos baru. Nah, retestnya ini nggak ideal, nggak sampai OTE gitu loh. Jadi aku nggak entry, teman-teman. Tunggu momentum selanjutnya di atas. Kalau udah terjadi bos baru, koreksi. Kalau pas di OTE baru kita entry. Ini kan apa namanya? Retest di 0,5 di area equilibrium. Ada orang yang udah ngambil, berani ngambil buy di sini. Karena emang di sini juga udah area-area diskon gitu loh. Tapi kalau aku pribadi enggak, aku menunggu di area OT-nya ini. Lebih bagus lah. Secara backtest juga ini yang lebih banyak sering aku menghasilkan take profit, menghasilkan profit gitu ya. Nah, itu contoh yang nggak nyampe. Contoh yang kedua di sini. Di ini ya, teman-teman. Jadi jangan kalian oh berarti tiap ada OTE langsung enter di situ. Tiap ada OTE pasti akan masuk ke area situ. Itu enggak ya teman-teman. Kita nggak bisa menyimpulkan, mengasumsikan atau berekspektasi market akan selalu seperti itu. Itu enggak. Nah, ini bahkan nggak nyentuh di area 0,5-nya. Nggak nyampe OTE juga kan. Tapi kenapa dia bisa balik lagi? Sekali lagi, area penting itu nggak cuma OTE teman-teman. Area penting itu banyak. Ya, udah. Makanya aku bahas area penting itu ada 4. Udah aku bikin videonya juga. Di sini dia masuk area penting yang support resisten. Ini kan ada resisten. Resisten yang menjadi support di area ini.
atau disingkat RBS. Ini kan support nih di area sini nih, kan support nih. Di sini juga ada banyak banyak rejection nih. Ini support ya. Jadi area kuat di sini. Support dia turun, gak mampu dijebol turun. Nah, supportnya ditembus, sorry, resisten, resisten ditembus, resisten habis ditembus, market koreksi. Kalau dia OTE harusnya di area ini kan, agak ke bawah dikit. Tapi di sini udah ada area penting dari apa namanya support resisten, yang lebih tepatnya jenis yang resisten become support. Nah, habis itu baru dia terbang lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan kita cuma fokus pakai Fibo ya. Kita harus selalu jeli melihat area-area penting lainnya. Fibo itu alat bantu untuk mempermudah kita mencari posisi yang pas gitu. Kalau selalu menggunakan, maksudnya selalu fanatik terhadap satu teknik gitu, kita jarang entry-nya nanti. Misal kalau nggak nyampe OT sini nggak entry, padahal di sini udah sangat jelas ada area penting di sini. Makanya kita bisa entry juga di sini. Kemarin kita juga udah dapat di sini. Ada di grup. Cuma nggak bisa lihat. Ini contoh yang ini ya, yang di atasnya. Nah, ini nih teman-teman nih ya. Nih, ini kelihatan nih ada aku marking nih ya. Kita waktu itu dapat juga di sini. Ada di teman-teman yang lain juga ngikut dapat di sini. Nah, setelah naik di sini ada peluang OTE di area ini ya. Nah, ini kan naik, ting ting naik di sini. Nah, naik lagi kan, bos. Nah, retrace-nya ini kita dapat di OTE-nya. Itu sangat bagus untuk entry. Bos, ini kan bos terakhir. Jadi ini low terakhir, low valid. High-nya di sini. Kita tarik dari low-nya ini ke high-nya. Pas di OTE. Area OTE di sini. Twing. Kita bisa entry buy di situ, dan di sini juga ada konfirmasi bullish engulfing gitu. Ini bullish engulfing. Mau entry di sini setelah muncul konfirmasi nggak apa-apa. Cuma kalau di sini aku mau wanti-wanti kalian SL-nya harus lebih lebar. SL-nya nggak bisa di sini. Ya ini kebetulan market nggak balik lagi. Kadang balik lagi turun ke bawah. SL-nya minim di sini. 150 pip. TP-nya harus lebih tinggi. Nah, tapi kalau entry di sini bagus nih teman-teman. Di area OTE yang 0618. SL-nya di 886. TP-nya ngikut Fibo. Bisa di minus 0,27, dapat 3/4, bisa di sini TP maksimum. Dan ternyata market masih kuat teman-teman. Kalau hot ya dapat banyak gitu. Mana lagi? Ini ya teman-teman, ini juga ya. Dari sini ini kan udah bos nih. Sorry, bukan bos, ini change of karakter. Karena marketnya sebelumnya downtrend, lagi downtrend nih, downtrend. Ternyata high-nya di break. Dia juga ada paralel. Ya, di sini ada paralel nih. Ada wave lah, paralel channel. Kalau kita pakai fitur paralel channel, kita tarik dari sini dia membentuk wave. Agak kurang rapi sebenarnya. Pakai garis aja nih. Dia di sini kan ping sama height-nya di sini. Nah, ini udah di break nih ya, change of karakter. Jadi kita tunggu koreksinya. Koreksinya ke OTE. Tarik dari low ke high. Pas di OTE. Kita buy di sini. Atau bisa setelah muncul candle bullish engulfing. Tapi kalau udah yakin, ya udah buy di sini. SL bisa 50 pip, TP 300 pip. Udah dapat banyak teman-teman. Ikut Fibo aja lah TP-nya gitu ya. Di sini ini TP 2 250 pip, TP 3.
TP maksimum satu, TP maksimum 2, kena semua. Jadi gitu ya. Terus apa lagi? Contoh lagi. Oh, contohnya ini terakhir aja nih, teman-teman, biar mudah baca ini before afternya. Pas market udah di sini nih, ya. Yang mana 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 hari Selasa. Oh, ini teman-teman. Ini. Ini hari Selasa ya. Tuesday 30 September kita dapat buy di sini. Cuma buy yang pertama terlalu tinggi, akhirnya kena SL. Nah, ini kan bos nih, teman-teman. Bos. Terakhir, sorry. Ini bos terakhir. Nah, tapi sebelum bos terakhir itu juga di sini kan ada ini, ada low nih. Ada low di sini. Ada breakout structure internal di sini. Jadi low-nya nariknya dari sini nanti. Fibo high-nya di sini. Nah, kita tarik dari low-nya ini. Kita dapat di sini, teman-teman. Malam waktu itu ya, Selasa Selasa jam 5 jam 6-an kayaknya kita buy di sini. Sampai TP-nya di sini waktu itu ya. Nih, dari low-nya ini tarik ke atas. Pas di OTE. Nih OTE-nya. Kalau nggak percaya bahwa kita dapat buy di situ, ini tanggal berapa teman-teman? Tanggal 30 September. Close aja. Kita cari tanggal 30 September. 30 hari Selasa ya teman-teman. Minggu kemarin. Minggu ini, sorry. Selasa, bentar, sabar. Selasa. Hmm, ini apa nih? Oh, bukan. Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Selasa. Rabu. Selasa. Mana nih teman-teman? Waktu itu aku masih sering pakai HP. Pakai HP. Ini Rabu ya. Selasa. Gak ada di sini teman-teman. Mungkin di sini ya. Di grup diskusi. Kita cari ya, biar kita apa transparan aja gitu loh. Jadi emang kita dapat entry-nya, nggak cuma ngomong doang, tapi benar-benar mengaplikasikan apa yang di trading, apa yang diajarkan ke kalian. Aku udah melakukannya ya. Lama banget teman-teman, aku lupa lagi. Duh, gimana nih? Nggak bisa cari, nggak bisa cari hari ya. Nggak enak pakai WA. Oh, dicek di sini aja nih teman-teman. Udah dicek di ini, di foto-foto yang di grup diskusi. Kita cek hari Selasa. Hari Selasa waktu itu tanggal berapa? Tanggal 30 September. Harusnya ada teman, harusnya ada ya. Ada. Tuh. Oh, nih. Nah, ini ya. Nah, ini antrian yang pertama. Kena gocek karena aku melihat ada OB waktu itu di H1, ternyata malah di break lagi. Nggak pas OT-nya, aku nggak ngambil di OT. Kira OB-nya bakal respect. Nah, ini baru entry kedua nih, teman. Ini ya, TP ku di sini nih, di 38646. 3846 sini, ambil zona di bawahnya gitu aku bilang. Tuh udah terbang hampir TP.
Habis itu karena aku ngelihat market kuat masih ya, aku ganti TP-nya. Tuh, nih pakai OTE. Tarik dari sama kan penarikannya kan? Ini ya, lihat H1, aku narik dari low itu sampai ke high yang atas, sampai ke TP2. Nah, dari sini nih teman-teman. Nih H2 ya, ubah H1. Nah, entry di sini kemarin hari Selasa. TP-nya di sini. Lihat berapa pip. 700 pip teman-teman, gila. SL-nya tipis, SL-nya aku 60 pip di sini. 70 pip apa ya? Pokoknya lupa di internet di low-nya inilah. Aku nggak entry pas dia turun langsung, nggak nunggu market pembalikan arah dulu, muncul candle bullish gitu ya. Aku buy di sini. Buy di sini, SL-nya di sini. Di 80-an pip lah. Gitu. Jadi terbukti ya konsep Fibo-nya, OTE-nya worth it gitu. Bekerja di market. Itu contoh yang hari Selasa. Contoh lagi. Nah, yang hari ini cuma waktu itu udah malam banget, aku nggak dapet. Tapi udah aku pakein Vibo juga di sini. Dari low yang ini ke Vibo yang ini. Sorry, tarik ke high yang ini, high yang paling atas ini. Tuh, pas ya teman-teman. Pas di area ini. Jadi Fibonacci ini mencari area yang ideal tempat market retest. Dan di sini udah terjadi bos juga kan. Nah, ini bos terakhir, teman-teman. Bos terakhir. Bos terakhir. Terus dia nggak mampu tembus lagi. Jadi dia koreksi. Koreksinya ini kita tunggu di area ini. Apakah di area OTE-nya ini nggak ada konfirmasi lagi bang, zona valid, zona yang potensi ada. Lihat di M30. Makanya aku bilang pakai multiple time frame. Jangan cuma fokus di satu time frame. Kalau metode SMC kita main multiple time frame. Ini ada OB nih di sini, teman-teman. Nah, pas banget ya OB di sini. OB OTE udah valid. Tinggal nunggu ada candle bullish engulfing. Buy di sini bisa nih. Nah, ini kan udah muncul candle bullish nih. Bullish engulfing nih, dia satu kelihatan nih. Ring entry di sini, SL-nya di low. Sini bisa juga atau di low yang ini. Ini kok gede sih. Waktu itu SL-nya nggak selebar ini sih. Nggak nyampe 100 pip malah. Karena entry-nya di sini. TP-nya sampai TP1 di sini. Dapat 400 pip, teman-teman. 400 pip, gila. Sama kemarin juga nih di sini. Ini sebenarnya di apa namanya? Em, di lower time frame sih, momentumnya di M30. Nah, ini kan ada pullback nih teman-teman. Setelah ini hari Selasa kan, kita nge di sini. Ini kan sebelum break sampai high-nya terakhir bikin ATH lagi, dia kan ada pullback di sini nih. Valid pullback. Jadi di sini low baru range trading kita. Baru market bikin break breakout kan. Nah, ternyata breaknya cuma di area ini nggak sampai jauh banget gitu. Market turun lagi. Turunnya ini di hari Kamis itu kita bisa ukur juga pakai Fibo. Kita dapat nih, kalau nggak percaya ada setupnya di sini teman-teman. Rab, sorry, hari Selasa. Selasa apa? Kamis. Oh, Kamis. Thursday. Thursday. Kamis ada setupnya ya teman-teman. Before after ada. Di grup signal ada hari Selasa. Bentar, 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 bentar. Kepanjangan kayaknya ya. Udah ininya, durasinya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian bisa lebih puas belajar Fibonacci-nya. Hari hari Kamis mana sih? Hari Kamis, 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 Kamis. Setup hari Kamis. Nah ini ya teman-teman, 250 pips down. Dapat 250 pip entry di sini. Lihat ya, lihat dulu nih. Nih ya, before-nya mana bang? Before-nya ini. Bentar, sabar.
Ini before-nya. Nah, nah, ini before-nya ya. Lihat jam berapa? Setengah 9. Aku udah kasih outlook. Ditunggu konfirmasinya. Sorry, breakout-nya gitu. Ini kan ada garis trendline. Breakout. Habis itu jam, nah ini jam berapa? Itu antrian aku ya. Lihat nih antrian aku nih di bawah sini. SL-nya di ini ya, di agak jauh di bawah lo yang ini, lo yang candle merah ini ya, di atas. TP-nya di pucuk. Jam berapa nih keambil? Jam 13 siang. Jam 1 siang. Terus sampai TP2 itu jam berapa ya? Ini malam kayaknya sampai. Ini udah jam 7. Nah, ini ya, jam setengah 8. 19.33 udah twing kena. Habis itu market drop. Nih, di sini kita lihat di real chart aja. Nah, di sini nih langsung kena TP2. Ini kan kena TP maksimum 300 pip. SL-nya cuma di sini di 40 pip, 45 pip. Nah, itu aku momentumnya apa? OTE juga dari low ini ya, teman-teman ya. Low tarik ke atas. Sorry. Dari low tarik ke atas. Dari low ini tarik. Jadi aku mau tahu area OTE-nya di mana. Nah, area OTE-nya di sini. Tapi apakah aku langsung buy di sini? Enggak. Karena aku marking aja dulu ya OTE-nya ya. Karena di sini agak berbahaya gitu loh. Masih potensi market bisa koreksi ke bawah. Makanya aku nggak langsung buy di situ. Ini kebetulan juga area demand. Ini kan area OTE-nya. Area demand di sini teman-teman. Nih di sini order block nih. Nggak ditembus nih. Ini area order block. Order block. Ini area OTE. Ya, OTE. Nah, di order block ini kelihatan ya di M30 muncul momentum bullish engulfing teman-teman. Ini ya, bullish engulfing ya. Twing. Nah, ini bullish engulfing. Kebetulan ada juga trendline di sini. Jadi kita tunggu. Tunggu dia breakout dari trendline-nya ini. Break trendline. Baru buy di sini. Buy setupnya langsung TP2 di sini. TP1 bisa di sini. TP1-nya aku kemarin di area ini ya. Nah, TP2 di sana. TP1 di sini. 150 pip. TP2 dapat 300 pip. Jadi or it lah kita pakai alat bantu Fibonacci retracement untuk cari level OTE-nya dengan mengkombinasikan sama market structure gitu ya. Jadi jangan menggunakan Fibo kalau kalian nggak paham market structure. Kalau udah paham market structure, paham break of structure di mana, paham ada chain of karakternya di mana, baru pakai Fibo OTE jadi lebih jos analisanya untuk menentukan posisi-posisi ideal yang bisa di retrace oleh harga gitu. Nah, di sini juga nih, tapi kayaknya ini nggak nyampe OTE. Oh, nyampe teman-teman, nyampe. Ini ekornya. Tapi kalau sampai ekor, ya kurang lebih nyampe lah, hampir masuk di sini ya. Bisa buy di sini juga. Terus selain itu bisa dimanfaatkan di time frame kecil juga nggak bang? Bisa ya teman-teman, bisa. Asal kita udah paham market structure dan paham zona-zona pentingnya nih. Nah waktu itu di sini kan aku setup sell di sini. Ini kan ada trendline ya. Habis buy waktu itu hari Rabu aku juga buy di sini teman-teman. Buy di sini. Coba cari ya. Sebelum ini aku udah dapat nih siangnya terbang di sini. Kemarinnya ini kan hari Kamis. Hari Rabu itu dapat mana sih yang buy? Buy. Nah, ini set upsell nih teman-teman nih. Nih ya set upsell. Buy-nya yang nah ini buy dapat ya.
Nah, ini buy. Sebelumnya ini before ada aku panen. Pokoknya intinya view market ke atas sebelum aku bikin setupnya ini. Ini yang tadi di sini, TP1, TP2 di sini. Nggak nyampe TP2 tapi waktu itu kena trendline. Terus aku bikin setelah buy aku bikin setup sell. Bikin setup sell di sini. Nih aku bilang nih kalau ada koreksi ke atas bisa ambil sell pada konfirmasi valid. Karena udah muncul momentum bearish engulfing. Tinggal nunggu retrace ke area base-nya ini, area order block-nya ini. Tuh ya, tinggal tarik Fibo. Dari sini aku contohin di market ya. Ini kan dia bikin, ingat konsep yang kemarin, key level, supply demand, bentuk yang rally base. Di sini udah bikin base teman-teman. Di sini base ya. Di atas ini dia bikin ranging gitu loh. Kalau kita turunkan turunkan ke M5 itu kelihatan. Cuma nggak usah turunkan biar nggak bingung nanti. Nah, drop ya. Drop muncul candle momentum bearish engulfing. Tinggal kita tunggu retrace-nya ini ke area OTE, baru kita bidik sell-nya. Nih, nggak apa-apa lah turun ke M5. Cuma yang kecil sih kelihatannya di M5 di sini. Nah, di sini kan udah base nih teman-teman. Udah bikin order block nih. Nah, tinggal kita tarik Fibo dari high yang terakhir ke low yang terakhir. Pas ya di area OTE yang pertama. Sell. Jadi floatingnya itu kecil teman-teman. SL-nya juga kecil, 40 pip, 30 pip dapat. Tapi pas TP maksimum itu kita bisa ideal ininya. Risk to reward-nya itu sangat 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 jauh. Sangat sangat gede gitu lah. 1 banding 3 nih kalau di TP maksimum ya. Dapat ya. Ini kalau nggak percaya nih. Jadi setelah tunggu pullback gitu ya, baru tarik ke sini. Selain itu ada ini juga nih, RSI divergent, konfirmasi-konfirmasi tambahannya bahwa market akan turun. Banyak sebenarnya teman-teman. Jadi kita nggak cukup bahas di satu video untuk memahami apa yang aku punya gitu, ilmu yang aku dapat dari market tentang trading, aku jelasin satu-satu aja nanti biar kalian belajarnya step by step. Nggak semuanya ditelan dalam satu video itu bingung nanti. Ini cuma contoh-contoh setup-setup yang udah running gitu ya, udah berhasil. Oke, kurang lebih itu aja. Semoga teman-teman paham. Aku akhiri videonya. Recording stop.